Assalamualaikum sahabat tercinta. Ini mengisahkan, seorang kiai asal Jawa Timur diuji dengan cobaan berat saat dituduh terlibat dalam skandal besar. Namun, keteguhan hatinya dalam menjaga prinsip kebenaran menghadapi segala fitnah membuatnya jadi sosok yang lebih dihormati. Bagaimana kisah paling seru dan penuh makna ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang mengguncang dan membuat kita merinding penuh haru ini. Di sebuah pesantren sederhana di pelosok Jawa Timur, hidup seorang kiai bernama KH Ahmad Syafi'i. Beliau bukan hanya seorang ulama, tetapi juga sosok pemimpin yang dihormati di kalangan masyarakat. Dengan wajah teduh, sorot mata penuh kebijaksanaan, dan tutur kata lembut, beliau selalu menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi santri-santrinya maupun masyarakat sekitar. Suatu hari, Kiai Syafi'i menerima undangan untuk mengisi ceramah di salah satu pesantren besar di Jawa Tengah. Meski usianya sudah lebih dari 60 tahun, semangatnya dalam berdakwah tak pernah luntur. Dengan mengenakan sarung, baju koko putih, dan peci hitam, beliau berangkat naik mobil pribadi yang dikendarai oleh santrinya, Fatur, seorang pemuda berusia 25 tahun yang setia menemani dan belajar langsung dari beliau. Perjalanan itu cukup panjang. Mereka melewati jalanan berliku di antara sawah-sawah hijau, melintasi perkampungan, dan sesekali berhenti di masjid untuk sholat atau sekadar beristirahat. Di sepanjang perjalanan, Kiai Syafi'i tak henti-hentinya berdiskusi dengan Fatur tentang makna kehidupan, pentingnya kejujuran, dan bagaimana menjaga hati agar tetap bersih dalam setiap keadaan. Setelah beberapa jam, mereka memasuki kawasan perkotaan. Lalu lintas semakin padat, suara klakson bersahut-sahutan, dan motor serta mobil saling berebut ruang di jalanan. Fatur tetap fokus mengemudi dengan tenang, mengikuti setiap aturan yang ada. Namun, tak lama kemudian, sebuah motor patroli polisi lalu lintas tiba-tiba menghentikan mereka. Seorang polisi bertubuh tegap dengan wajah garang menghampiri jendela mobil. "Selamat siang, Pak. Bisa tunjukkan surat-surat kendaraannya?" tanya polisi itu dengan nada tegas. Fatur segera menyerahkan SIM dan STNK kepada polisi tersebut. Kiai Syafi'i yang duduk di kursi penumpang depan hanya tersenyum sambil mengamati situasi. Polisi itu memeriksa dokumen-dokumen tersebut dengan ekspresi yang sulit ditebak, lalu mengangkat wajahnya. "Maaf, Pak, tapi Anda melanggar lalu lintas. Anda melewati garis putih di persimpangan tadi," kata polisi itu. Fatur terkejut. "Tapi Pak, saya yakin tadi saya berhenti sebelum garis putih dan mengikuti aturan." Polisi itu mendengus pelan, lalu menatap mereka dengan tajam. "Kalau mau urusan ini cepat selesai, bisa kita bicarakan di sini saja," ujarnya dengan nada yang mengisyaratkan sesuatu. Kiai Syafi'i memahami maksudnya. Ia tahu polisi itu meminta uang damai agar masalah ini tidak diperpanjang. Fatur menoleh ke arah Kiai, menunggu petunjuk. Namun, alih-alih menunjukkan kemarahan atau kepanikan, Kiai Syafi'i hanya tersenyum lembut. "Pak polisi, saya ini sudah tua. Seumur hidup saya selalu berusaha untuk menaati peraturan, baik itu peraturan agama maupun peraturan negara. Jika memang kami bersalah, silakan tindak sesuai hukum yang berlaku," ujar Kiai Syafi'i dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Polisi itu sedikit terkejut dengan tanggapan tersebut. Biasanya, orang-orang akan memilih jalan pintas dengan memberikan sejumlah uang agar mereka bisa segera melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini ia berhadapan dengan seseorang yang berbeda. Polisi itu masih mencoba mendesak. "Pak, saya hanya ingin membantu agar tidak repot bolak-balik mengurus denda." Kiai Syafi'i tersenyum lagi. "Pak polisi, justru aturan ada agar kita tidak berbuat semena-mena. Jika kami memang melanggar, silakan berikan surat tilang. Saya akan membayar dendanya di bank sesuai aturan." Ada keheningan sejenak. Polisi itu tampak ragu. Di satu sisi, ia bisa saja memaksa, tetapi di sisi lain, ada sesuatu dari sosok kiai ini yang membuatnya enggan untuk terus menekan. Tak ingin menyerah begitu saja, polisi itu beralih ke cara lain. "Pak, saya ini hanya menjalankan tugas. Kami juga butuh dukungan masyarakat, terutama dari orang-orang terpandang seperti Bapak." Kiai Syafi'i menatap mata polisi itu dengan lembut. "Saya sangat menghormati tugas polisi. Justru karena itulah saya ingin mendukung Bapak dalam tugas dengan cara yang benar. Jika hukum ditegakkan dengan kejujuran, masyarakat akan semakin percaya kepada kepolisian." Fatur, yang sedari tadi diam, merasa bangga sekaligus was-was.
Ia tahu betul bagaimana beberapa oknum polisi sering menyalahgunakan wewenang mereka. Tapi melihat Kiai Syafi'i berbicara dengan tenang dan penuh hikmah, ia merasa ada sesuatu yang akan berubah dalam kejadian ini. Polisi itu mulai terlihat gelisah. Ia menimbang-nimbang antara tetap memaksa atau melepaskan mereka. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, seorang polisi lain yang lebih senior datang menghampiri. "Ada masalah apa di sini?" tanya polisi senior itu. Polisi yang pertama tampak gugup. "Ini, Pak, mereka melanggar garis putih." Polisi senior itu menatap Kiai Syafi'i, lalu Fatur. Dengan tatapan lebih tajam, ia bertanya, "Betulkah begitu?" Fatur segera menjawab, "Kami yakin tadi tidak melewati garis, Pak." Polisi senior itu menghela napas panjang. Ia mengenali sosok di depannya. "Ini, bukan Kiai Syafi'i dari Jawa Timur?" tanyanya dengan nada hormat. Kiai Syafi'i mengangguk dengan senyum ramah. "Betul, Pak. Saya hanya dalam perjalanan menuju pesantren untuk ceramah." Polisi senior itu langsung berubah sikap. Ia menoleh ke bawahannya dengan tatapan tajam. "Lepaskan mereka. Saya yang bertanggung jawab." Polisi yang pertama tampak kebingungan, tetapi ia tak berani membantah. Dengan sedikit enggan, ia mengembalikan SIM dan STNK kepada Fatur. "Saya minta maaf, Pak Kiai. Seharusnya ini tidak terjadi," ujar polisi senior itu dengan nada tulus. Kiai Syafi'i tersenyum dan mengangguk. "Tak mengapa, Pak. Saya hanya berharap ke depan, hukum bisa ditegakkan dengan lebih baik, dan masyarakat bisa semakin percaya kepada aparat negara." Setelah berpamitan, Kiai Syafi'i dan Fatur kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Fatur tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Kiai, bagaimana bisa Kiai tetap tenang menghadapi orang seperti tadi?" tanyanya. Kiai Syafi'i tersenyum. "Orang yang berbuat salah sebenarnya hanya butuh diingatkan. Jika kita menghadapi mereka dengan kemarahan, mereka akan semakin keras. Tapi jika dengan kelembutan, hati mereka bisa terbuka." Fatur terdiam, merenungi kata-kata itu. Perjalanan mereka pun berlanjut, tetapi siapa sangka, ini hanyalah awal dari sebuah kisah yang jauh lebih besar. Setelah kejadian dengan polisi, Kiai Syafi'i dan Fatur melanjutkan perjalanan mereka menuju pesantren yang berada di kota besar. Meski peristiwa tadi sedikit mengguncang ketenangan mereka, Kiai Syafi'i tetap terlihat tenang. Namun, di dalam hati Fatur, perasaan was-was masih menggelayuti. Ia tahu bahwa kejadian itu bukanlah hal biasa, dan ada sesuatu yang lebih besar yang akan mereka hadapi di perjalanan kali ini. Keduanya tiba di kota tujuan sekitar pukul 3 sore. Pesantren besar yang mereka tuju terletak di pinggiran kota, dengan bangunan yang megah dan halaman yang luas. Fatur segera memarkirkan mobil, dan mereka pun memasuki pesantren. Para santri menyambut kedatangan Kiai Syafi'i dengan penuh hormat, dan beliau pun memulai ceramahnya di sebuah aula yang dipenuhi oleh para hadirin. Ceramah itu berlangsung hikmat, dengan Kiai Syafi'i menjelaskan pentingnya memperbaiki diri dan menjaga hati dalam setiap tindakan. Pesan-pesan beliau mengenai pentingnya amanah dan integritas sangat menyentuh hati para hadirin. Di tengah ceramah, Fatur memperhatikan beberapa orang di barisan depan yang tampak tidak terlalu fokus. Wajah mereka sedikit cemas dan berbicara pelan sesekali. Fatur curiga, ada yang tidak beres. Namun, ia memutuskan untuk tidak mengganggu konsentrasi Kiai Syafi'i. Setelah ceramah selesai, Fatur kembali membawa Kiai Syafi'i ke mobil. Namun, kali ini suasana terasa berbeda. Seorang pria berpakaian jas rapi dengan mobil mewah tiba-tiba menghampiri mereka. Pria itu tersenyum dengan sedikit arogan. "Assalamualaikum, Kiai. Saya Haris, pengusaha besar di kota ini. Saya ingin berbicara sebentar dengan Bapak," kata pria itu dengan nada yang terkesan formal namun penuh dengan tekanan. Kiai Syafi'i menatap pria itu dengan pandangan tajam, namun tetap lembut. "Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak Haris?" Fatur merasa ada yang janggal dengan pertemuan ini, namun ia memilih untuk tetap diam dan mengikuti saja. "Begini, Kiai. Saya ingin menawarkan sesuatu yang akan sangat menguntungkan untuk pesantren Bapak. Kami memiliki proyek besar di kota ini, dan saya rasa kerjasama antara kita akan saling menguntungkan," ujar Haris sambil menunjukkan senyuman yang tidak bisa disembunyikan. Kiai Syafi'i mendengarkan dengan seksama. "Proyek seperti apa yang Bapak maksudkan?" "Proyek properti, Kiai.
Kami berencana untuk membangun apartemen mewah di sekitar kota ini. Kami membutuhkan tanah yang cukup luas untuk itu, dan saya pikir pesantren Bapak ini berada di lokasi yang sangat strategis. Jika Bapak mau bekerja sama, kami bisa memberikan keuntungan yang sangat besar untuk pesantren dan bagi Bapak sendiri, ujar Haris dengan nada meyakinkan. Fatur yang mendengarkan percakapan itu merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa Kiai Syafi'i tidak pernah tertarik pada hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu. Ia pun berusaha untuk memberi isyarat kepada Kiai, tetapi Kiai Syafi'i hanya tersenyum bijak. Terima kasih, Pak Haris, atas tawarannya. Namun, pesantren ini berdiri bukan untuk mencari keuntungan dunia. Kami lebih mementingkan pendidikan dan pembinaan para santri agar mereka bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, jawab Kiai Syafi'i dengan lembut. Namun, Haris tidak menyerah begitu saja. Kiai, saya rasa Bapak tidak paham betul potensi besar yang ada di sini. Proyek ini akan mengubah wajah kota ini. Anda bisa mendapatkan banyak dana untuk pesantren Bapak, bahkan bisa membangun fasilitas yang lebih lengkap lagi. Senyum Kiai Syafi'i tak berubah. Bapak, tidak semua yang terlihat menguntungkan di dunia ini adalah kebaikan. Kami lebih memilih untuk tetap pada jalan yang lurus, walaupun itu tidak selalu mudah. Jika Bapak yakin ini adalah jalan terbaik, saya rasa kita sudah cukup berbicara. Haris menatap Kiai Syafi'i dengan mata tajam. Saya harap Bapak tidak menyesal nantinya. Orang yang menolak peluang besar seperti ini seringkali akan jatuh di kemudian hari. Setelah ucapan itu, Haris berbalik dan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Kiai Syafi'i dan Fatur di tempat itu. Fatur yang melihat kejadian itu merasa semakin cemas. Kiai, apakah kita benar-benar harus menolak tawaran itu? Proyek besar seperti itu mungkin bisa memberikan kemajuan untuk pesantren, tanyanya dengan ragu. Kiai Syafi'i menepuk bahu Fatur dan tersenyum. Fatur, jangan kita tergoda oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Jika kita mengambil jalan yang salah, meskipun terlihat menguntungkan, kita akan kehilangan banyak hal yang jauh lebih berharga. Kita harus yakin bahwa jalan yang kita pilih sudah benar, meskipun itu sulit. Fatur terdiam. Ia mulai memahami apa yang dimaksud Kiai Syafi'i. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan besar yang sedang mencoba menguji keteguhan prinsip Kiai Syafi'i. Meskipun ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung, ia merasa bahwa perjalanan mereka kali ini akan membawa mereka ke dalam ujian yang lebih berat. Sesaat setelah Haris pergi, Fatur merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, beberapa mobil mewah berhenti di depan pesantren. Beberapa pria berjas rapi keluar dan berjalan menuju aula. Fatur melihat mereka dengan tatapan curiga, sementara Kiai Syafi'i tetap tenang dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Fatur merasa bahwa kejadian ini akan berlanjut lebih jauh, dan dalam hati ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar siap menghadapi ujian yang lebih besar. Namun, Kiai Syafi'i hanya tersenyum dan berkata, Fatur, setiap cobaan yang datang adalah bagian dari takdir. Kita hanya perlu menjaga hati dan terus berdoa agar Allah memberi kita petunjuk yang terbaik. Keheningan melanda pesantren setelah pertemuan dengan Haris. Fatur masih merasa gelisah, sementara Kiai Syafi'i tampak tenang, seperti biasa. Meskipun ia tahu bahwa kehidupan pesantren jauh dari kata mudah, ia tetap yakin bahwa menjaga prinsip adalah hal yang paling penting. Keputusan untuk menolak tawaran Haris bukanlah keputusan yang mudah, tetapi Kiai Syafi'i tahu, semakin besar ujian yang datang, semakin dekat pula seseorang dengan kebenaran. Setelah beberapa waktu, suasana kembali tenang di pesantren. Para santri kembali melaksanakan kegiatan mereka, dan Kiai Syafi'i menghabiskan waktu dengan memberikan bimbingan kepada mereka. Fatur yang merasa semakin khawatir dengan keadaan tersebut, memilih untuk berdiam diri di ruangannya, merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, ketenangan yang terlihat pada Kiai Syafi'i tidak menghalanginya untuk merasakan adanya ancaman yang lebih besar. Keesokan harinya, saat mereka sedang mempersiapkan untuk kembali ke Jawa Timur, tiba-tiba seorang polisi berpakaian preman menghampiri mereka. Polisi itu mengenakan jaket hitam dan terlihat mencolok dengan ekspresi wajah yang tidak bersahabat. Fatur langsung mengenali bahwa orang ini adalah seorang anggota polisi yang terlibat dalam satuan lalu lintas. Assalamualaikum, Kiai. Saya punya sedikit urusan dengan Bapak, ujar pria itu dengan suara datar. Ia tidak memberikan salam penuh, seolah tak menganggap keberadaan Kiai Syafi'i sebagai sosok yang harus dihormati. Kiai Syafi'i mengangkat wajahnya dengan senyum tenang,
Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Polisi itu langsung melanjutkan dengan nada lebih tajam. Kami mendapat informasi bahwa beberapa orang yang dekat dengan Bapak terlibat dalam kasus korupsi yang cukup besar. Kami perlu memeriksa Bapak untuk mendapatkan klarifikasi. Fatur terkejut mendengar hal itu. Kiai, ada apa ini? Ia bertanya dengan terbata-bata, merasa bingung dan cemas. Kiai Syafi'i tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukanlah sekadar pemeriksaan biasa. Semua yang terjadi ini adalah bagian dari ujian besar yang harus ia hadapi. Pak Polisi, jika saya memang terlibat dalam kasus yang Bapak sebutkan, tentu saya akan siap menjalani proses hukum yang ada. Namun, saya ingin Bapak pastikan bahwa segala sesuatu yang saya lakukan selalu berdasarkan pada kebenaran dan kejujuran. Jawab Kiai dengan lembut, namun penuh keyakinan. Polisi itu memandang Kiai Syafi'i dengan tatapan tajam, mencoba mencari celah dari kata-kata yang keluar. Namun, ia tampak bingung karena Kiai Syafi'i tidak menunjukkan rasa takut atau melawan. Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Jika Bapak ingin membantu, kami akan membawa Bapak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Fatur merasa tubuhnya kaku, dan ada rasa cemas yang mulai menguasai dirinya. Ia mencoba berbicara, Kiai, kami tidak bisa diam saja. Jika mereka terus-menerus membuat masalah, apakah kita hanya bisa pasrah? Kiai Syafi'i menatap Fatur dengan tatapan penuh kasih sayang. Fatur, kita harus tetap sabar. Ingatlah, ujian ini datang untuk menguji keteguhan hati kita. Kita tidak bisa melawan kebatilan dengan kebatilan. Kita hanya perlu berdoa dan berserah pada Allah. Namun, perasaan Fatur tetap gelisah. Polisi itu memaksa mereka untuk ikut serta. Tanpa banyak pilihan, Kiai Syafi'i memutuskan untuk mengikuti prosedur tersebut, dengan harapan bahwa semuanya akan segera selesai. Mereka dibawa ke kantor polisi, di mana suasana terasa berat dan penuh ketegangan. Fatur merasa serba salah, khawatir bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan oleh mereka yang tidak menginginkan Kiai Syafi'i tetap berdiri teguh dengan prinsipnya. Polisi itu lalu membawa Kiai Syafi'i ke ruang penyelidikan. Di dalam ruang penyelidikan, Kiai Syafi'i dipertemukan dengan sejumlah pejabat yang jelas tidak berpihak padanya. Mereka mulai menanyakan berbagai hal yang tidak masuk akal, berusaha mengaitkan beliau dengan skandal korupsi yang mereka buat-buat. Salah satu pejabat itu, dengan nada penuh tekanan, bertanya, Kiai, kami sudah mendapatkan informasi bahwa banyak uang yang mengalir dari proyek-proyek besar ke pesantren Bapak. Kami ingin tahu sumbernya. Kiai Syafi'i hanya menghela napas panjang. Saya tidak tahu menahu tentang apa yang Bapak sebutkan. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai seorang ulama yang berdakwah. Semua yang saya lakukan, baik itu dalam hal pendidikan maupun dalam kegiatan pesantren, tidak pernah melanggar hukum. Penyelidikan terus berlanjut, dan para pejabat itu tampak semakin kesal karena Kiai Syafi'i tetap tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka mencoba menggali lebih dalam, namun Kiai Syafi'i tetap bersikap tenang dan tidak terpengaruh oleh tuduhan tak berdasar yang mereka lontarkan. Setelah beberapa jam di ruang penyelidikan, Kiai Syafi'i akhirnya dikeluarkan tanpa ada bukti yang jelas untuk menahan beliau. Polisi itu hanya mengancam agar Kiai berhati-hati ke depannya dan tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan negara. Meski begitu, Kiai Syafi'i merasa bahwa ini adalah ujian kesabaran yang lebih berat dari sebelumnya. Saat mereka keluar dari kantor polisi, Fatur merasa lega tetapi juga lebih sadar bahwa ancaman terhadap Kiai Syafi'i semakin nyata. Kiai, apakah Bapak yakin bisa menghadapi semua ini? Tanyanya dengan suara yang penuh keraguan. Kiai Syafi'i menatap Fatur dengan tatapan penuh pengertian. Fatur, ujian ini bukan hanya untuk saya. Ini adalah ujian bagi kita semua. Jika kita tetap teguh pada jalan yang benar, meskipun dunia ini mencoba menggoyahkan kita, kita akan tetap aman di sisi Allah. Fatur merasa ada kedamaian dalam kata-kata Kiai. Meskipun perasaan takut dan khawatir masih ada, ia mulai memahami bahwa keteguhan dalam berpegang pada prinsip adalah hal yang terpenting dalam hidup ini. Malam itu, sebelum tidur, Kiai Syafi'i duduk di beranda pesantren, menatap langit yang penuh bintang. Ia berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus menjalani ujian ini dengan sabar dan istiqomah. Sebuah ujian yang akan mengubah banyak hal di jalan dakwahnya, namun ia yakin, segala yang terjadi adalah bagian dari takdirnya. Keberanian Kiai Syafi'i menghadapi ujian yang datang semakin menguatkan tekad Fatur.
Mereka kembali ke pesantren dengan perasaan campur aduk. Meskipun secara fisik mereka terlihat aman, namun di balik itu ada ancaman yang semakin nyata. Fatur merasa semakin dekat dengan kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mematahkan keteguhan Kiai, meski itu melibatkan risiko yang besar. Hari-hari berikutnya berlalu, dan meskipun tidak ada lagi interaksi langsung dengan aparat, ketegangan masih terasa. Kiai Syafi'i tetap melanjutkan dakwah dan bimbingannya di pesantren dengan penuh kesabaran. Setiap kali ia berbicara, ia mengingatkan para santri untuk menjaga integritas dan selalu bersyukur, apapun yang terjadi. Namun, di balik kata-kata bijak itu, ia merasa ada badai besar yang sedang mengarah pada dirinya. 1 minggu kemudian, saat Kiai Syafi'i sedang duduk bersama para santri di masjid, seorang santri muda bernama Rizal berlari ke arahnya dengan wajah panik. Kiai, ada sesuatu yang harus Bapak ketahui. Saya baru saja mendengar kabar buruk tentang Bapak, ujar Rizal terburu-buru. Fatur yang berdiri di samping Kiai segera bertanya, apa yang terjadi, Rizal? Rizal mendekat dan dengan suara rendah berkata, ada media yang mulai memberitakan bahwa Kiai terlibat dalam proyek ilegal dengan beberapa pengusaha besar. Berita itu sudah tersebar ke seluruh kota dan bahkan sudah mencapai media nasional. Fatur terkejut mendengar hal itu. Apa? Itu tidak mungkin, ujar Fatur, hampir tidak percaya. Kiai Syafi'i hanya menghela napas. Saya sudah menduga bahwa ini akan terjadi, jawabnya dengan tenang. Terkadang, kebenaran memang akan diputar-balikan. Yang perlu kita lakukan adalah terus berpegang pada apa yang benar dan tidak takut menghadapi segala fitnah. Rizal yang melihat kekhawatiran di wajah Fatur, mencoba menjelaskan, Kiai, berita ini mengklaim bahwa ada bukti yang kuat, dan mereka mengatakan akan menindaklanjuti hal ini dengan lebih serius. Namun, Kiai Syafi'i tidak terpengaruh. Biar mereka memberitakan apa yang mereka inginkan. Saya yakin, jika Allah menghendaki kebenaran untuk terungkap, maka kebenaran itu akan terungkap pada waktunya. Malam itu, suasana di pesantren terasa semakin mencekam. Para santri mulai membicarakan berita yang tersebar tentang Kiai Syafi'i. Beberapa dari mereka merasa ragu, dan ada yang mulai mempertanyakan integritas Kiai. Fatur yang mendengar percakapan itu semakin khawatir. Ia tahu bahwa ujian yang dihadapi Kiai semakin berat. Namun, di saat-saat seperti ini, Kiai Syafi'i justru semakin menunjukkan keteguhannya. Fatur, kita harus lebih sabar. Ini adalah jalan yang penuh ujian, dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan yang sia-sia, ujarnya suatu malam ketika Fatur mendekat. Fatur, meskipun masih terombang-ambing oleh kekhawatiran, merasa bahwa dalam setiap kata-kata Kiai ada kedamaian yang luar biasa. Kepercayaan Kiai kepada Allah begitu besar, dan itulah yang membuat Fatur merasa sedikit lebih tenang. Pada suatu pagi, sebuah kejutan besar terjadi. Salah satu media besar mengungkapkan bukti yang selama ini disembunyikan oleh pihak-pihak yang mencoba memfitnah Kiai Syafi'i. Ternyata, segala tuduhan yang dilontarkan tentang keterlibatan Kiai dalam proyek ilegal adalah hoaks belaka, hasil rekayasa dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk merusak nama baik pesantren. Kebenaran yang selama ini berusaha disembunyikan akhirnya terungkap, dan media besar yang semula mengeluarkan berita palsu itu meminta maaf secara terbuka kepada Kiai Syafi'i. Mereka mengakui bahwa mereka telah dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk menjatuhkan Kiai dan pesantren. Namun, meskipun kebenaran akhirnya muncul, dampaknya jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Banyak pihak yang sebelumnya tidak mempercayai Kiai Syafi'i kini datang untuk memberikan dukungan. Pihak kepolisian juga ikut memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak menemukan bukti apapun yang mengaitkan Kiai Syafi'i dengan tindakan ilegal apapun. Salah satu yang datang untuk meminta maaf adalah Haris, pengusaha yang sebelumnya mencoba menawarkan kerjasama. Dengan wajah yang penuh penyesalan, ia datang ke pesantren untuk bertemu langsung dengan Kiai Syafi'i. Kiai, saya ingin meminta maaf atas segala tuduhan yang saya buat sebelumnya, ujar Haris dengan rasa malu. Saya sangat menyesal telah melibatkan nama baik Bapak dalam urusan ini, hanya karena saya terlalu fokus pada keuntungan pribadi. Kiai Syafi'i menatapnya dengan penuh pengertian. Terkadang, kita semua diuji dengan nafsu duniawi. Saya tidak marah, Pak Haris. Justru, saya berharap Bapak bisa belajar dari pengalaman ini dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan di masa depan. Haris terdiam, dan air mata mulai menggenang di matanya. Kiai,
Saya merasa malu telah menganggap bahwa uang dan kekuasaan bisa menyelesaikan segalanya. Saya belajar banyak dari Bapak, dari cara Bapak menghadapinya dengan sabar. Fatur yang mendengarkan percakapan itu merasa bahwa perjalanan mereka yang penuh cobaan ini telah membawa banyak hikmah. Kiai Syafi'i tidak hanya berhasil mempertahankan integritasnya, tetapi juga mampu memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi semua orang yang terlibat dalam kejadian ini. Keteguhan Kiai Syafi'i menjadi teladan bagi banyak orang, dan meskipun segala cobaan yang datang tidak mudah, ia tahu bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang benar-benar berpegang pada kebenaran. Dengan sabar dan penuh keyakinan, Kiai Syafi'i terus melanjutkan dakwahnya, dan pesantren yang dulu hampir dilanda fitnah kini semakin dihormati dan banyak mendapat dukungan. Fatur yang kini lebih matang dalam berpikir, mulai menyadari betapa besar arti dari kata-kata Kiai Syafi'i. Ia tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga tentang hidup dan prinsip yang harus dijaga, apapun yang terjadi. "Kiai," katanya suatu hari, "saya ingin seperti Kiai. Saya ingin bisa menghadapi segala ujian dalam hidup dengan keteguhan dan sabar seperti Bapak." Kiai Syafi'i tersenyum. "Fatur, setiap orang punya jalannya sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik, dan selalu mengingat bahwa setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah." Dan dengan itu, perjalanan mereka pun berlanjut, penuh dengan makna dan pelajaran yang tak ternilai harganya. Keteguhan, kejujuran, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan menjadi prinsip hidup yang tak tergoyahkan, dan Kiai Syafi'i menjadi contoh hidup bagi banyak orang yang ingin hidup sesuai dengan kebenaran yang hakiki. Ingin mendengarkan lebih banyak kisah-kisah menarik lainnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.